Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel aku Rian Fitri. Di video kali ini aku bakal bahas tentang materi matematika, yaitu tentang program linear. Oke, don't forget to like and subscribe before watching the video. Keep on watching. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu program linear. Jadi apa sih program linear itu? Program linear atau linear programming itu merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep-konsep aljabar linear yang model ini dikembangkan oleh George B. Densing, seorang matematikawan Amerika Serikat pada tahun 1947. Tujuan dari program linear ini yaitu untuk mencari nilai optimum, dan nilai optimum sendiri itu yaitu nilai maksimum atau nilai minimum dari sebuah persoalan yang diambil dari himpunan penyelesaiannya. Nah, dari soal kita mengetahui ada dua jenis buah, yaitu jeruk dan pisang. Jeruk kita bisa misalkan dengan X dengan harga per kilonya 15.000 dan keuntungannya yaitu 5.000. Sedangkan pisang kita bisa misalkan dengan Y dengan harga per kilonya 30.000 dan keuntungannya 7.000. Dengan jumlah maksimal yang dapat ditampung yaitu 70 kg dengan modal 1.500.000. Dan keuntungannya harus maksimal. Nah, kita mencari keuntungan maksimal yang dapat diperoleh dari penjualan ini. Nah, setelah tadi kita membuat tabel, selanjutnya kita menuliskan pertidaksamaan yang bisa kita peroleh dari soal tersebut. Yang pertama, kita bisa menuliskan pertidaksamaan dari kapasitas tempat, yaitu X atau jeruk ditambah Y atau pisang kurang dari atau sama dengan 70. Ini pertidaksamaan yang pertama ya. Yang kedua yaitu pertidaksamaan dari modal, yaitu harga per kilo dari jeruk ditambah harga per kilo dari pisang yang kurang dari atau sama dengan 1.500.000. Dengan X yang lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Oh iya, kita juga bisa memperkecil persamaan kedua dengan membaginya dengan 15.000. Jadi hasilnya X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 100. Nah, ini dia pertidaksamaan yang bisa kita peroleh dari soal tersebut. Titik potong garis dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Kemudian kita buat pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Lalu kita tulis persamaan pertama dan yang keduanya, yang kemudian dieliminasi agar mendapat nilai X dan nilai Y-nya. Kemudian setelah kita peroleh nilai Y-nya yaitu 30, kita substitusikan ke dalam persamaan garis yang pertama. Oke, setelah diketahui titik potongnya, kita akan membuat grafik. Tapi sebelum membuat grafik, aku membuat kolom ini untuk mengecek nilai X dan Y-nya. Nah, ini persamaan garis yang pertama di mana X tambah Y sama dengan 70. XY ini X, Y. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 70. Jadi 0,70. Dan ketika Y-nya 0, maka X-nya 70. Nah, berlaku juga untuk persamaan garis yang kedua.
Kemudian ketika kita sudah memperoleh nilai X dan Y-nya, kita masukkan ke dalam grafik. Lalu kita ambil setiap titik ekstrim dari persamaan yang telah kita peroleh. Nah, nilai B-nya tuh kita dapat dari titik potong kedua garis yang setelah tadi kita hitung ya. Nah, ini tuh hasil dari titik potong. Kemudian kita mencari Z maksimal, di mana Z itu sama dengan 5000X atau keuntungan dari jeruk ditambah 4000Y atau keuntungan dari pisang. Kemudian kita substitusikan setiap titik ekstrim ke dalam Z. Nah, setelah kita hitung, kita memperoleh Z maksimal di titik B yaitu 410.000 dengan 40 kg jeruk dan 30 kg pisang. Itulah titik optimumnya. Nah, ini ada contoh soal kedua. Gimana sih cara menyelesaikannya? Stay tune ya. Oke, di sini kita disuruh mencari HP dari pertidaksamaan berikut. Nah, aku menggunakan metode cek nol, dimana ketika pertidaksamaannya itu benar, berarti dia meliputi daerah 0,0. Sedangkan ketika pertidaksamaannya salah, berarti tidak meliputi daerah 0,0. Nah, selanjutnya, seperti biasa kita menggunakan tabel untuk mencari nilai X dan mencari nilai Y dari pertidaksamaan tersebut. Nah, pertidaksamaan yang pertama itu sudah benar ya, maka daerah himpunan penyelesaiannya meliputi 0,0, sedangkan yang kedua itu salah, maka tidak meliputi 0,0. Nah, seperti inilah grafik yang sudah jadi, dimana persamaan garis yang pertama itu meliputi daerah 0,0, maka arsirannya itu mengarah ke bawah ke daerah 0,0. Sedangkan garis yang kedua itu salah, maka menjauhi atau kebalikan dari 0,0, maka garisnya ke atas, arsirannya ke atas. Nah, ini dia daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah yang memenuhi dua arsiran dari dua pertidaksamaan garis yang telah kita selesaikan tadi. Gimana? Gampang kan? Matematika itu tidak selamanya susah kok, asal kita mengerti konsepnya bagaimana. Nah, sekian dulu nih video pembahasan matematika dari aku. Thanks for watching ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.